Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu bab spesifik ya, bab 4 dari buku Andrew Chen, The Cold Start Problem. Ini tentang TinySpec. TinySpec, iya. Perusahaan di balik Slack itu kan. Nah betul, Anda pasti kenal Slack kan, alat komunikasi tim yang populer banget itu. Kita mau telusuri nih, gimana ceritanya aplikasi ini lahir dari situasi yang sama sekali nggak terduga. Justru dari kegagalan ya awalnya. Iya, jadi misi kita hari ini itu menggali gimana sebuah kegagalan produk malah bisa jadi sukses besar. Terutama soal ngatasin yang namanya cold start problem. Itu tantangan awal dapat pengguna pertama itu ya, biar produknya mulai kerasa gunanya. Betul, khususnya buat produk berbasis jaringan kan. Sumber kita ya kisah TinySpec di bab 4 itu. Oke, menarik nih. Mari kita mulai dari produk pertama TinySpec. Ada game namanya Glitch. Konsepnya sih lumayan unik ya. Dunia fantasi dibangun 11 raksasa gitu. Ambisius, bisa dibilang. Tapi, nah ini dia, sambutannya Jauh dari harapan ya. banget. Banyak ulasan bilang membosankan. Ada yang bilang kayak main Farmville, tapi tanpa kebun. Pedes ya? Haha, iya pedes banget itu. Betul sekali. Nah, data internal mereka nunjukin masalah utamanya. Retensi pengguna. Itu parah banget. Separah apa emang? Bayangin aja, 97% pemain baru itu berhenti main cuma dalam 5 menit pertama. Wow, 97%. Dalam 5 menit. Iya. Andrew Chen nyebut ini ember bocor atau leaky bucket. Mau sebanyak apapun pengguna baru yang masuk, hampir semuanya langsung keluar lagi. Waduh. Ini contoh jelas dari efek jaringan negatif atau anti-network effects. Game kan butuh komunitas ya, biar seru, biar hidup. Glitch malah bikin pemainnya kabur. Nah, tapi di tengah perjuangan sama Glitch ini, ada sisi menariknya nih. Tim TinySpec ini ternyata bikin alat komunikasi internal sendiri. Oh, buat kebutuhan mereka sendiri ya, bukan buat dijual. Iya, awalnya gitu. Dibangun di atas IRC. Itu loh protokol chat text yang dulu populer banget di kalangan teknis. Oke, IRC. Terus apa bedanya? Nah, mereka modifikasi. Jadi pesan-pesan lama itu kesimpan, bisa dicari, terus bisa buat bagi-bagi file juga. Mereka nyebutnya Frankentool. Frankentool. Haha, kayak monster Frankenstein gitu ya. Campur-campur tapi jalan. Mungkin gitu ya maksudnya, kayak gabungan berbagai komponen tapi berfungsi. Nah, alat sederhana ini ternyata jadi penting banget buat kolaborasi internal mereka, apalagi buat anggota tim yang non-teknis. Wah, jadi solusi buat masalah eksternal mereka, si glitch itu malah datang dari solusi internal yang nggak sengaja dibuat ya. Ini pelajaran penting nih. Betul, dan agak counterintuitif ya. Iya. Akhirnya mereka sadar glitch ini nggak ada masa depan. Terus, mereka ambil keputusan berani. Gamenya dimatiin, fokus pindah buat ngembangin si Frankentool ini. Dan inilah cikal bakal Slack. Titik awalnya di situ. Terus gimana mereka ngatasin cold start problem buat produk baru ini? Kan alat chat juga butuh orang lain biar berguna. Nah, pendekatannya menarik. Bukan iklan gede-gedean. Stuart Butterfield, CEO-nya, dia langsung kontak teman-temannya. Personal banget ya. Iya, sangat personal. Dia hubungi sekitar 45 startup lain, kayak Ardio, Cozy gitu. Diajak buat nyobain versi beta tertutup. Terus feedbacknya gimana? Ditangani langsung sama timnya. Ribuan tweet, email dukungan tiap bulan. Mereka bener-bener dengerin pengguna awal ini. Targetnya juga jelas banget. Startup teknologi lain yang percaya kalau software bisa memperbaiki hidup mereka. Jadi fokus ke ceruk pasar yang sangat spesifik dulu ya. Tepat. Pendekatan personal ini bantu mereka ngebangun apa yang disebut jaringan atomik atau atomic network. Jaringan atomik, apa tuh maksudnya? Ini konsep penting. Jaringan atomik itu unit pengguna terkecil yang udah stabil dan mandiri. Jadi, produknya udah mulai kerasa manfaatnya. Oke, jadi nggak harus langsung banyak banget penggunanya. Nggak harus, buat alat komunikasi kayak Slack ini, ternyata minimal cuma butuh 3 orang dalam satu tim aja udah mulai hidup. Cuma 3 orang? Minimal ya, tapi idealnya sih satu tim atau departemen kecil, mungkin sekitar 50 orang. Ini beda jauh kan sama misalnya kartu kredit, butuh diadopsi sekota dulu baru efektif. Ah, iya masuk akal. Jadi kuncinya bukan di jumlah masif di awal, tapi konektivitas kuat di grup kecil yang pas ya. Betul. Dan mereka belajar ini sambil jalan. Misalnya pas diuji di radio, yang penggunanya 120 orang,
baru ketahuan tuh tantangan skala lebih besar. Kayak apa tuh tantangannya? Kayak gimana cara nemuin channel yang relevan, atau butuh direktori tim biar nggak bingung. Nah, dari situ Slack terus berevolusi. Jadi kayak jaringan di dalam jaringan gitu kalau di perusahaan besar. Oke, paham. Dan ini nyambung ke strategi pertumbuhan Slack yang unik buat software bisnis kala itu. Mereka pakai pola pertumbuhan produk konsumen, Maksudnya? bottom up. Jadi diadopsi individu atau tim kecil dulu, baru nyebar organik ke seluruh perusahaan. Pengalaman pendirinya sama Flickr dulu. Oh iya, situs berbagi foto itu ya? Iya. Itu kan ada fitur tagging, aliran konten bareng gitu. Nah, pengalaman itu kayaknya ngaruh banget ke pendekatan Slack. Beda banget sama model jualan software enterprise biasa yang top-down lewat persetujuan manajemen atas dulu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, kesuksesan Slack ini bukan sulap semalam, jadi ya, Jauh dari itu. tumbuh dari abu kegagalan glitch, berawal dari alat internal, terus dipoles hati-hati, lewat pembentukan jaringan atomik tadi baru meluas. Nah, apa artinya ini buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau solusi buat tantangan besar, termasuk cold start problem, bisa banget muncul dari tempat yang nggak Anda duga. Mungkin dari alat sederhana yang Anda bikin buat mempermudah kerjaan sehari-hari ya? Bisa jadi. Dan ini mungkin jadi bahan renungan terakhir nih. Seberapa sering sih solusi inovatif itu sebenarnya udah ada di sekitar kita, tersembunyi jadi alat internal atau proyek sampingan tim Anda? Yang dibuat cuma buat ngatasin masalah kecil sehari-hari gitu ya? Iya. Mungkin aja ada Slack berikutnya yang diam-diam nunggu buat ditemuin di lingkungan kerja Anda sendiri. Coba deh perhatikan lebih jeli lagi.